Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan suatu lembaga negara bantuan di Indonesia. Kami kelompok 3 yang beranggotakan pertama Muhammad Rizkon, Ganestri Sunu, Elia Rosa, Ana Aprilia, Nadila Diva, dan Krimes Aji Apono. Lembaga negara dalam suatu negara pasti kan dibutuhkan suatu lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa negara. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam terdirinya suatu negara. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas sebuah lembaga negara bantuan, yaitu OJK. Pada rekan saya, silakan. Ya, apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dan lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Sekian penjelasan latar belakang. Ya, terima kasih Mbak Nadila. Untuk selanjutnya, tujuan pembentukan OJK. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan tujuan pembentukan OJK. Pasal Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, dan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saingan perekonomian. Selain itu, OJK mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK sendiri dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Sekian penjelasan dari pembentukan OJK. Terima kasih Mbak Elia. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang dari OJK. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari OJK mengawasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, pemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi ekuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas maksimum, dan pencadangan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, bank. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Terkait peraturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank. Itu keputusan OJK menetapkan peraturan mengenai pengawasan di struktur jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian terkait peraturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi. Terima kasih. Baik, saya teruskan terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Meliputi pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Ketiga, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, yang kelima, memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan atau pihak tertentu. Yang keenam, melakukan penunjukan pengelola stauter. Yang ketujuh, menetapkan penggunaan pengelola stauter. Yang kedelapan, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektif pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran atau penetapan lain. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih semua rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang OJK. Tadi Saudara Rizkon menyebutkan bahwa salah satu wewenang dari OJK yaitu terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank. Nah, pada akhir-akhir ini tuh banyak sekali karena kemudahan informasi, kemudahan internet, itu banyak sekali transaksi online yang menggunakan peminjaman. Seperti salah satunya contoh kasus seperti ini. Salah satunya kasus seperti ini, menurut teman-teman bagaimana tanggapannya? Ya, baik, menurut saya seperti kasus yang seperti ini, kasus pinjol ilegal yang utangnya 5 juta, bunganya menjadi 80 juta, itu adalah
lembaga-lembaga yang ilegal atau pinjaman online yang ilegal karena yang tidak terdaftar di OJK, tidak mendapat izin, dan tidak resmi. Karena memang jika anggota OJK, maksudnya diresmikan sendiri, itu tentu ada peraturan batas bunga dan lain-lain, tapi itu bunganya menurut saya terlalu mencekik. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nadila. Lalu bagaimana dengan OJK menanggapi kasus pinjaman online seperti ini? Apakah diberantas atau diapakan oleh OJK? Moderator, saya boleh share screen karena ini saya barusan dapat data dari OJK, websitenya OJK. Baik, boleh. Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah, Mbak. Sudah. Menanggapi tadi dari teman saya Nadila, memang benar ya. Kalau misalnya kalau pinjaman online atau yang disebut pinjol itu nggak terdaftar di OJK, pasti kita tahu lah perbedaannya dengan bunga-bunga yang sangat tinggi, habis gitu sangat mencekik kan ya ibaratnya. Nah, dari OJK sendiri itu sudah ada pengawasannya. Jadi kayak habis kita tahu nih ya, ada atau kita misalnya menjadi korban dari pinjol ilegal itu, kita tinggal lapor ke OJK. Selagi kita lapor, pasti OJK akan menutup seperti berita yang dikasih sendiri dari OJK, siaran persnya pada tanggal 3 November tahun lalu bahwa OJK sendiri sudah menutup 116 pinjol ilegal yang kerjasama dengan Kemeninfo. Jadi dia kayak kita harus melakukan laporan dulu lebih tepatnya. Kalau bisa sih kita nggak usah ikut OJK pinjol-pinjol seperti itu ya. Tapi kalau misalnya salah satu dari saudara kita atau teman kita menjadi korban, kita tuh harus melaporkan dulu bahwa itu adalah OJK ilegal. Nah, di sini disebutkan Satgas Waspada Investigasi akan terus berupaya memberantas pinjol ilegal dengan cara mengumumkan entitas pinjol dengan ilegal kepada masyarakat. Jadi kayak diberitahu pinjol ilegal itu apa aja. Jadi kayak kita bisa menghindari atau memberikan wawasan sama saudara atau teman kita tentang pinjol ilegal ini apa aja biar nggak terjerat. Terus mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti yang tadi aku kasih tahu, kalau kita tuh harus melaporkan pinjol aplikasi itu kepada Kemeninfo atau OJK-nya. Memutus akses keuangan dari pinjol ilegal. Kemungkinan ya kalau yang ini tuh itu ranahnya OJK ya, seperti fungsi OJK yang tadi, bahwa OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Jadi melakukan fungsinya, OJK itu melakukan fungsinya dengan memutus akses keuangannya sehingga tidak bisa memberikan lagi akses keuangannya kepada pinjol ilegal itu. Meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi pinjol ilegal. Berarti kan keuangannya juga dari BI kan. Keempat, menyampaikan laporan Barreskrim untuk penegakan hukum. Ini berarti next-nya dari yang dilakukan sama OJK adalah melaporkan lalu untuk dijadikan pidana mungkin ya kalau ini. Terus kelima, meningkatkan kewaspadaan. Mungkin aku nggak tahu sih asosiasi fintech ini apa ada kalian yang tahu itu apa? Nggak ngerti aku nggak ngerti. Terus begitu keenam, edukasi dan sosialisasi. Nah, iki sih menurutku sih nomor 6 ini paling penting. Soalnya itu masyarakat tambah konsumtif kan.
ini fungsi yang nomor 6 itu menurutku fungsi yang paling harus dilakukan sama OJK, karena dengan konsumtifnya masyarakat Indonesia, maka edukasi sama pengawasan sama sosialisasi itu penting. Jadi kayak nggak, agar semuanya itu nggak tergiurkan. Sekian sih kalau itu jawaban saya tentang solusi dari pinjol ilegal tadi yang 5 juta akhirnya bayar 80 juta. Dari OJK sendiri sudah memberitahu bahwa mereka juga melakukan fungsi-fungsi mereka untuk menutup pinjol ilegal itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Elia atas tanggapannya tadi. Berdasarkan hal tersebut, menurut saya untuk kedepannya OJK ini sangat dibutuhkan ya, karena pertumbuhan fintech yang sangat berkembang sekarang, banyak fintech bermunculan. Itu menurut saya OJK itu tetap harus dibutuhkan. Dan menurut saya untuk kritik ke OJK agar tidak hanya menutup pinjaman online tersebut, karena menurut saya kalau sudah ditutup satu masih akan ada bermunculan ke depannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.